Bab 1661. Saya selalu berpikir itu hanya legenda. Kerumunan terus berkomentar tentang itu, tetapi ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan. Menurut legenda, pendiri Sekte Air Mancur Langit bertemu dengan sekelompok pembudidaya yang mengeroyok seorang kilin saat keluar berkeliaran satu hari sebelum mendirikan Sekte Air Mancur Langit. Pada saat itu, Master Sekte pendiri baik hati dan mengusir kelompok pembudidaya sebelum menyelamatkan kilin. Kilins adalah makhluk yang cukup cerdas, oleh karena itu Kilin berterima kasih kepada Master Sekte pendiri dan setelah itu mengikuti Master Sekte pendiri kemana-mana. Mereka berdua adalah mentor dan teman satu sama lain. Beberapa ratus tahun kemudian, pendiri Sekte meninggal dan Kilin berduka sebelum jatuh tertidur di gua di belakang gunung. Setiap guru Sekte Air Mancur Langit telah mengklaim gua gunung belakang sebagai tempat terlarang sejak saat itu dan seterusnya karena mereka menganggap Kilin sebagai binatang suci dan melarang murid-murid mereka untuk mendekatinya. Setiap murid yang bergabung dengan Sekte Air Mancur Langit telah mendengar tentang kejadian ini, hanya saja mereka belum pernah bertemu dengan binatang suci Kilin dan mengira itu hanya legenda. Namun, pada hari itu, melihat fenomena aneh dan mendengar suara gemuruh yang terus-menerus datang dari gua di belakang gunung, barulah mereka tahu bahwa legenda itu benar. Mengaum, mengaum, mengaum. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Raungan datang tanpa henti dengan yang satu lebih keras dari yang lain. Itu menakutkan. Menguasai. Seorang tetua Sekte Air Mancur Langit dengan cepat berjalan tepat pada saat ini sambil berkeringat deras dan dengan cemas berkata kepada Tuan Ralph, saya baru saja menerima berita bahwa setiap Sekte 9 daratan telah melihat fenomena aneh dan mengira itu adalah penampakan harta karun. Semuanya menuju ke arah kita sekarang. Penatua memiliki wajah marah ketika dia mengatakan itu. Kebangkitan binatang suci Kilin seharusnya hanya masalah air mancur langit, tetapi sekte-sekte lain itu secara membabi buta bergabung. Wow! Kerumunan di sekitarnya langsung gempar karena banyak murid berdiskusi di antara mereka sendiri dengan nada pelan. Untuk apa Sekte 9 daratan datang secara membabi buta? Ya, masalah Kilin berkaitan dengan sekte kami. Persetan, kami akan memastikan mereka yang berani menangkap Kilin tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Semuanya, diam. Master Ralph melambaikan tangannya dengan ekspresi tenang tepat pada saat itu. Jangan khawatir tentang ini. Kami hanya akan menjelaskan situasinya kepada mereka karena mereka akan datang. Master Ralph kemudian menginstruksikan sesepuh, atur beberapa murid untuk menunggu di pintu masuk gunung dan bawa mereka ke pengadilan lain begitu sekte lain itu tiba. Sekte Air Mancur Langit memiliki pengadilan lain khusus untuk para tamu untuk beristirahat. Master Ralph tetap tenang saat dia mengatakan itu sebelum memancarkan aura yang kuat. Sekte Air Mancur Langit adalah sekte paling terkenal di antara dunia pembudidaya Tera Tengah dan cukup kuat untuk menghentikan sekte-sekte lain yang datang dari bertindak gegabah. Dalam hati Tuan Ralph, binatang suci itu hanya milik Sekte Air Mancur Langit dan tidak ada orang lain yang menginginkannya. Sesepuh menjadi tenang setelah mendengar ini sebelum menanggapi dan dengan cepat pergi untuk membuat persiapan. Ya, guru. Sementara itu, di hutan pegunungan beberapa kilometer di barat laut Sekte Air Mancur Langit. Daryl duduk di sana dengan kaki bersilang dan diam-diam memulihkan diri dengan Lily di sampingnya diam-diam menonton. Wesley Ten dan yang lainnya sedang duduk di sana beristirahat tidak jauh sambil memperhatikan sekeliling mereka pada saat yang bersamaan. Merayu. Daryl perlahan membuka matanya segera setelah itu dan mengeluarkan aura keruh. Itu menyegarkan. Haha. Dia telah sepenuhnya memulihkan energi internalnya. Daryl telah berkultivasi dan memulihkan diri dalam perjalanan ke Middle Terra dan akhirnya sepenuhnya memulihkan energi internalnya ke bentuk puncaknya pada saat itu. Daryl sangat gembira saat merasakan energi internal memenuhi seluruh tubuhnya. Suami. Pada saat itu, Lily sangat gembira saat dia tersenyum menatap Daryl dan berkata, Hubi, kamu baik-baik saja. Hebat, meskipun dia tidak memiliki energi internal lagi, Lily masih bisa melihat perbedaan besar dibandingkan hari sebelumnya dengan Daryl yang jauh lebih bersemangat.
Selamat Tuan Darby karena telah pulih sepenuhnya. Wesley dan yang lainnya dengan cepat mengepung Daryl dan memberi selamat padanya. Daryl tersenyum sebelum memberi isyarat agar mereka tidak terlalu sopan. Mengaum. Namun, mereka mendengar raungan lain datang dari arah Sekte Air Mancur Langit tepat pada saat ini yang secara mengejutkan mengguncang tanah. Sialan. Aumannya masih begitu keras dan jelas dari jarak seperti itu. Mungkinkah itu binatang yang saleh? Bab 1622. Raungan yang begitu keras dan jelas, mungkinkah itu binatang yang saleh? Daryl bersemangat setelah mendengar aumannya. Dia hampir tidak memikirkannya sebelum berkata kepada Wesley dan yang lainnya, "Cepat, binatang suci itu seharusnya ada di dekat kita. Ayo cepat pergi dan melihat-lihat." Daryl kemudian bergerak cepat. Dia membawa Lily dan dengan cepat terbang ke arah air mancur langit. "Pergi, ikuti dia." Wesley berteriak dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengikutinya. Daryl dan yang lainnya segera tiba di kaki gunung tempat Sekte Air Mancur Langit berada. Setiap orang. Seorang murid air mancur langit dengan cepat mendekat ketika mereka baru saja mendarat dan dengan sopan berkata, "Apakah kalian semua di sini untuk harta karun?" Harus dikatakan bahwa air mancur langit adalah sekte yang telah ada selama beberapa ribu tahun. Meskipun nada murid mereka sopan, itu tidak merendahkan atau terlalu rendah hati sehingga tidak ada yang berani memandang rendah dia. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Daryl mengangguk. "Ikuti aku kalau begitu." Murid itu tersenyum sebelum memberi isyarat dengan tangannya dan memimpin jalan ke halaman lain. Daryl, Lily, dan yang lainnya saling berpandangan sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Sudah jelas binatang buas yang saleh akan muncul dari raungan sebelumnya. Mengapa murid air mancur langit masih begitu tenang? Sebenarnya, Daryl akan secara paksa mengganggu jika binatang yang saleh itu muncul di sekte yang berbeda. Namun, Sekte Air Mancur Langit adalah salah satu sekte paling kuat di Middletera, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Lebih penting lagi, Lily tidak memiliki energi internal dan perlu dilindungi, jadi Daryl tidak berani menimbulkan masalah. Mereka segera tiba di pengadilan lain. Daryl tiba-tiba terpana melihat pemandangan di depannya. Sekte lain juga datang. Banyak orang berkumpul di alun-alun pengadilan lain. Itu hampir beberapa juta orang. Fenomena aneh di Tera Tengah telah menyebabkan Sekte Sembilan Daratan bergegas ke sana pada kesempatan pertama dengan banyak sekte telah tiba pada saat itu. Ada hampir beberapa juta orang di sana. Itu adalah pemandangan yang megah untuk dilihat. Sekte lain dipimpin oleh murid Sekte Air Mancur Langit ke pengadilan lain seperti Daryl. Sekte Air Mancur Langit sangat kuat, maka sekte lain tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Dia di sini juga. Daryl mengamati sekelilingnya dan melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan sebelum tiba-tiba mengerutkan kening. Itu Megan. Megan sedang dikelilingi oleh selusin murid Sekte Emei pada saat itu dan berdiri di tempat yang paling jelas. Wajah cantiknya sangat menawan saat dia mengenakan gaun panjang berwarna putih yang memamerkan sosoknya yang lekuk. Satu-satunya komponen yang hilang dari auranya adalah keterbukaan yang sebelumnya dia miliki yang digantikan dengan tanda-tanda kejahatan. Megan adalah salah satu yang pertama tiba ketika fenomena aneh muncul di Middletera. Megan menjadi lebih arogan sejak menjadi Master Aliansi Dunia Semesta. Dia tidak ingin menghormati pengaturan Sekte Air Mancur Langit pada awalnya dan ingin menjelajahi gunung sendirian. Namun, Megan menahan diri setelah mempertimbangkan kembali statusnya saat ini. Astaga! Megan sedikit mengernyitkan alisnya saat merasakan seseorang menatapnya dan berbalik untuk melihat sebelum bergidik sebelum ekspresinya menjadi gelap begitu dia mengunci mata dengan Daryl. Daryl, bukankah dia sedang diburu oleh New World Royals dan menghilang? Bagaimana dia bisa berada di sini? Megan menatap Lily di sebelah Daryl sambil shock saat kebencian tak berujung muncul di hatinya. Daryl bisa menerima wanita jelek seperti itu, tapi kenapa dia tidak bisa memaafkan dan menerimanya? Saat itu, Megan tidak tahu bahwa wanita jelek di sebelah Daryl adalah Lily yang dikenalnya. Bab 1623.
Mata Megan menjadi dingin dan jahat dengan pemikiran itu dan samar-samar melepaskan niat membunuh. Dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Daryl setelah mendapatkan harta itu dan meninggalkan Sekte Air Mancur Langit. Dia harus membayar kembali pria yang dulu jahat padanya ini setidaknya 10 kali lipat. Dua sosok cantik muncul tidak jauh pada saat ini dan perlahan berjalan sambil dipimpin oleh murid Sekte Air Mancur Langit. Daryl terkejut dan gembira melihat mereka dengan suasana hatinya langsung berubah menjadi lebih baik. Itu Queenie dan Celine. Mereka berdua dengan satu muda dan cantik sementara yang lain lembut dan bijaksana menonjol di antara kerumunan. Seolah-olah mata setiap pria tertuju pada mereka. Queenie mengenakan gaun pendek berwarna kuning pada hari itu dan terlihat awet muda meskipun benar-benar memamerkan sosoknya yang seksi dan dewasa. Sosoknya yang hampir berbentuk es membuat banyak mata pria bermunculan. Di sisi lain, Celine yang mengenakan gaun panjang berwarna ungu terlihat sangat sopan dan menarik. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Kemunculan keduanya membuat suasana sekitar sedikit lebih hidup. Pianis yang terhormat. Ya, itu adalah pianis yang terhormat. Rumor mengatakan bahwa dia cantik sedingin es. Sepertinya rumor itu benar saat melihatnya di sini hari ini. Meskipun Celine tidak tertarik pada ketenaran atau kekayaan, dia telah mengumpulkan reputasi cantik setelah menjelajahi 9 daratan selama bertahun-tahun dengan banyak pembudidaya mengenalinya secara instan. Queenie dan Celine tidak memiliki ekspresi di wajah mereka setelah mendengar diskusi orang banyak di sekitarnya. Mereka telah berkeliaran di antara dunia kultivator selama bertahun-tahun sehingga mereka sudah lama terbiasa dengan ini. Astaga! Queenie segera menyadari saat itu saat dia dengan cepat berjalan dengan mata cerah. Queenie dengan bersemangat menarik tangan Daryl saat tiba di depannya. Daryl, ini benar-benar kamu. Sebelumnya, Queenie dan Celine sedang berkeliaran di daratan lain pada saat itu ketika berita tentang Daryl berperang melawan Royals dunia baru menyebar seperti api ke seluruh 9 daratan. Queenie sangat cemas ketika mereka mendengar berita itu dan memohon Celine untuk segera pergi ke dunia baru untuk membantu. Namun, mereka masih selangkah terlambat. Queenie dan Celine telah bertanya-tanya tentang keberadaan Daryl selama beberapa hari terakhir, tetapi tidak berhasil. Mereka kemudian segera datang sehari sebelumnya setelah melihat fenomena aneh di Middle Terra. Queenie berpikir bahwa Daryl mungkin datang ke Terra Tengah juga untuk melihat fenomena aneh yang menyebabkan insiden besar. Namun, dia tidak menyangka dia akan benar-benar bertemu Daryl di sana. Pada saat itu, Celine juga berjalan mendekat sebelum tersenyum pada Daryl. Daryl, senang melihatmu baik-baik saja. Meskipun nadanya datar, itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Daryl tersenyum dan mengangguk. Bisa melihat sepupunya adalah kesempatan yang menyenangkan. Wow! Kerumunan di sekitarnya meletus menjadi diskusi panas dengan wajah bingung. Apa yang sedang terjadi? Mereka mengira bahwa pianis yang terhormat adalah seorang penyendiri yang sombong dan tidak memiliki banyak teman. Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan pria lain saat itu? Banyak yang melihat Daryl sambil berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua tercengang di detik berikutnya. Persetan denganku. Bukankah itu Master Sekte Gerbang Elysium, Daryl Darby? Apakah itu dia? Bukankah dia sedang diburu oleh New World Royals? Itu benar-benar. Daryl sedang diburu oleh New World Royals, namun dia masih berani datang ke sini. Betapa beraninya. Hanya ada Wesley dan beberapa orang lain di sisi Daryl, jadi mereka semua berpikir bahwa Daryl hanyalah seorang master sekte kecil tanpa ada yang repot-repot memperhatikannya. Mereka baru menyadari pada saat itu setelah diperiksa lebih dekat bahwa dia adalah master sekte Gerbang Elysium yang terkenal, Daryl Darby, Darby yang gigih.